Faksi perlawanan Palestina meluncurkan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di Gaza. Brigadir Al-Quds sayap militer Jihad Islam menembakkan rentetan mortir ke pertemuan tentara dan kendaraan militer Israel pada Minggu 15 Desember 2024. Adapun alat peledak jenis takep menghancurkan kendaraan Israel di sekitar Beit Hanun. Sementara Brigadir Al-Qassam berhasil menembakkan jatuh seorang tentara IDF di daerah Jabaliyah Al-Balad. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan serangan mortir juga menargetkan pasukan Israel di lingkungan Al-Jainaina. Perlawanan Palestina meningkatkan serangan setelah kekejaman Israel di Gaza. Di tengah pertempuran, pendudukan sipil tetap memberikan layanan kemanusiaan. Tim penyelamat mengatasi resiko serangan untuk membantu warga Gaza. Selain itu, kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke daerah-daerah kritis di Gaza Utara. Akibatnya, jumlah panggilan darurat meningkat menunjukkan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Brigadir Al-Quds berhasil memukul mundur serangan pasukan Israel di Kem Balata Nablus. Hal itu terjadi ketika pasukan pendudukan Israel menyerbu wilayah tersebut pada Minggu 15 Desember 2024 sore. Sementara Brigadir Syuhada Al-Aqsa turut terlibat dalam konfrontasi sengit dengan tentara Israel di kamp pengungsian Balata. Mengutip Al-Mayadin, akibat serangan itu seorang pemuda terluka terkena pecahan peluru di kepala. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel mengumumkan pasukan IDF mulai memasang sistem penembakan otomatis di tepi barat. Sistem itu dirancang untuk mengawasi dan menembak otomatis dari menara pengawas. Militer Israel akan memprioritaskan pemasangan di wilayah yang rentan konflik. Penempatan sistem tersebut bertujuan untuk mencegah infiltrasi oleh perlawanan Palestina. Adapun pelatihan khusus juga akan diberikan kepada anggota unit 636 yang bertugas di tepi barat. Pasukan keamanan Palestina terlibat bentrokan dengan militan Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Sabtu 14 Desember 2024. Bentrokan ini terjadi usai pasukan keamanan Palestina mendirikan pos pemeriksaan di kawasan tersebut. Mengutip Al-Arabia, akibat bentrokan itu dilaporkan satu orang tewas. Adapun suara tembakan dan ledakan terdengar di seluruh kota yang menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat. Pasukan keamanan Palestina menyatakan melakukan serangan untuk memulihkan hukum dan ketertiban di kamp pengungsian Jenin. Kelompok militan Hamas mengecam serangan itu sementara Jihad Islam Palestina menyerukan aksi protes selama 1 hari. Perlu diketahui, Jenin telah menjadi pusat perlawanan antara militan Palestina dan militer Israel dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Maret 2022, wilayah ini sering menjadi sasaran serangan Israel setelah serangkaian operasi berjalan. Akibatnya, konflik di kota Jenin semakin memperburuk ketegangan antara otoritas Palestina dan kelompok militan. Pasukan militer Israel mengklaim telah menyita lebih dari 10.000 senjata Hizbullah di Lebanon Selatan pada Minggu 15 Desember 2024. Penyitaan itu dilakukan usai invasi ke Lebanon dan sekira 3 minggu setelah gencatan senjata dimulai. Adapun tentara Israel beroperasi lebih dari 16 distrik mencakup wilayah hingga Sungai Litani dan Saluki di Lebanon Selatan. Mengutip Jerusalem Post, dilaporkan militer Israel juga menghancurkan 1.300 situs penting Hizbullah. Dikabarkan senjata Hizbullah disimpan di rumah warga sipil, di antaranya rompi, mortir, dan ranjau. Beberapa komandan IDF terlibat termasuk Brigjen Guy Levi dan Brigjen Moran Omer, dengan fokus serangan pada wilayah Al-Qiyam yang menjadi benteng utama Hizbullah. Diketahui IDF mulai menarik diri dari sebagian Lebanon Selatan pada Minggu 8 Desember 2024. Tentara Lebanon mulai mengambil alih wilayah yang ditinggalkan IDF. Meskipun gencatan senjata dihormati sebagian besar, IDF melaporkan tewasnya 40 pejuang Hizbullah yang mencoba melanggar kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk menekankan mediator internasional. Hal itu untuk mempercepat pembebasan para sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Netanyahu menginginkan pembebasan lebih banyak sandera dalam kesepakatan dengan mediator internasional. Ia menilai sikap Hamas yang bersedia merundingkan pembebasan sandera berdasarkan alasan kemanusiaan sebagai langkah positif. Namun Netanyahu mengkritik jumlah sandera yang ditawarkan. Menurutnya, tawaran yang ada saat ini tidak dapat diterima.
Mengutip Jerusalem Post pada 16 Desember 2024 dilaporkan masih ada kesenjangan besar antara Israel dan Hamas mengenai jumlah sandera yang akan dibebaskan. Adapun kantor Perdana Menteri Israel mengonfirmasi upaya tersebut namun menegaskan tidak ada pembahasan rincian percakapan dengan Trump. Dikabarkan Netanyahu berfokus untuk membebaskan sandera secepat mungkin. Sementara itu, proses perundingan terus berlangsung dengan mediator internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.